Di sini kami akan menyampaikan materi business relationship tentang strategi dan hubungan bisnis pengelolaan. Yang pertama, tugas strategis manajemen hubungan bisnis, yaitu keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen hubungan bisnis mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, perbedaan strategi pemasaran dan strategi kompetitif, di mana strategi pemasaran ini adalah suatu cara yang terencana dan terstruktur untuk menarik konsumen. Dalam strategi pemasaran terdapat informasi tentang value, proposition produk, branding bisnis, hingga segmentasi pasar yang jelas. Selanjutnya, strategi kompetitif adalah rencana manajemen yang bertujuan untuk menenangkan persaingan dalam industri atau pasar tertentu. Strategi ini mencakup berbagai taktik dan teknik yang digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya, keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis manajemen hubungan. Keunggulan kompetitif terdiri dari komponen berbasis pelanggan dan komponen berbasis pemasok. Berbasis pelanggan, komponennya adalah manfaat pelanggan yang tercermin dalam manfaat bersih relatif. Sedangkan untuk berbasis pemasok tidak dapat bekerja untuk menutupi semua biaya tetap dan tidak dapat menghasilkan keuntungan sampai semua pelanggan telah diperiksa dengan cermat. Selanjutnya, terdapat pengaruh timbal balik hubungan bisnis dengan lingkungan. Pertimbangan dari sudut pandang strategis mengenai dampak timbal balik dari hubungan bisnis dengan lingkungannya memainkan peran khusus. Sumber daya ini bahkan mungkin dikembangkan bersama dalam hubungan bisnis, misalnya konsep logistik khusus atau teknologi produksi baru. Hal ini memberi pemasok lebih sedikit kelonggaran dalam hubungan pribadi. Skandal korupsi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir dan penanganannya telah menyebabkan banyak perusahaan menerapkan langkah-langkah transparansi yang lebih ketat. Untuk mempertahankan hubungan bisnis pemasaran dalam pemasok. Mempertahankan hubungan bisnis adalah situasi yang paling penting dan paling sering terjadi. Meskipun penelitian sebelumnya membahas secara khusus efek ikatan dari investasi tertentu dan biaya peralihan yang terkait sebagai alasan pelanggan tetap menjalin hubungan bisnis. Namun, dimensi biaya peralihan pelanggan tidak boleh diabaikan. Terkadang kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas, seperti ketika investasi spesifik di pihak pelanggan harus dilakukan sebelum nilai hubungan dapat meningkat. Pengakhiran hubungan bisnis oleh pemasok atau exit management. Meskipun secara umum diasumsikan bahwa hubungan bisnis adalah aset bagi pemasok dan mempertahankan pelanggan lebih masuk akal secara ekonomi dibandingkan akuisisi baru.